Setelah kita memahami bahasanya Allah Ta'ala menciptakan kita tujuannya hanya satu, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata, maka beliau penulis beralih pada pertanyaan yang kedua. Mahyal ibadah, apa itu ibadah? Konsekuensinya ketika kita faham tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus memahami apa itu ibadah. Jawabannya, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'ali kat du'ai was salati wad dzabhi wa ghairiha. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am ayat 162. Yang dimaksud dengan nusuki, dzabhi lil hayawanati. Ibadah adalah ismun jami', ungkapan untuk menyebut ma yuhibbuhullah, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aqwal, baik berupa ucapan, wal af'al maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Contohnya seperti berdoa, salat, menyembelih dan yang lainnya. Pada hakikatnya definisi ibadah yang beliau sampaikan ini adalah definisi ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian dalil bahasanya definisi ibadah adalah semacam ini, beliau sampaikan firman Allah di surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, amal perbuatan, wa nusuki dan nusuku, nanti ada pengertian yang beliau sampaikan tentang nusuk, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Rabb semesta alam. Apa itu arti kata nusuk? Nusuki kata beliau adalah dzabhi lil hayawanat, sembelianku untuk hewan. Sehingga maksud ayat salatku, korbanku, nusuk korbanku, hidup dan matiku hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nusuk ditafsirkan dengan dzabhi lil hayawanat, ini adalah salah satu tafsir yang disampaikan oleh sebagian ulama. Pada hakikatnya ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna nusuk. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan nusuk di sini adalah ibadah, ya, seluruh ibadah. Maka jika kita tafsirkan nusuk di sini adalah seluruh ibadah, maksud ayat salatku dan seluruh ibadahku, maka seluruh ibadah yang kita lakukan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi beliau sampaikan sebagai jawaban terhadap pemahaman sebagian orang sufi yang memahami bahasanya ibadah itu bisa kemudian dilakukan meskipun dengan perbuatan yang tidak Allah cintai, semacam ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kemudian hati mereka atau perasaan mereka memahami bahasanya ini adalah satu hal yang baik, maka itu bisa dinilai sebagai ibadah, ya. Terbukti dari praktek ibadah yang mereka lakukan dengan bernyanyi, ada yang kemudian menari mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang tepat bahasanya ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai. Ini menunjukkan bahasanya hukum ibadah itu hanya ada dua, karena yang Allah cintai hanya ada dua. Yang pertama adalah satu hal yang wajib, yang kedua satu hal yang sunnah. Maka tidak ada ibadah dengan melakukan perbuatan yang mubah, atau ibadah yang sifatnya makruh atau bahkan haram. Kemudian dalil dari hadis, beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, bahasanya Allah berfirman. Maksudnya di sini adalah hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan atau firman Allah Ta'ala yang diriwayatkan oleh nabinya. Perbedaannya antara hadis qudsi dengan Al-Quran, kalau Al-Quran makna dan lafadznya dari Allah Ta'ala, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, sedangkan lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu membaca hadis qudsi tidak mendapatkan pahala per huruf sebagaimana membaca Al-Quran. Ketika orang membaca Al-Quran maka per huruf dia mendapatkan pahala 10, maka untuk hadis qudsi dia tidak mendapatkan pahala membaca per huruf. Namun jika membaca hadis qudsi tujuannya adalah untuk belajar, dia mendapatkan pahala mempelajarinya. Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi.
Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bisyai'in dengan satu ibadah ahabbu ilayya yang lebih aku cintai mimma aftaratuhu alaihi daripada ibadah yang aku wajibkan atasnya. Artinya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang statusnya wajib, ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya. Hadisun qudsiyun rawahul Bukhari. Hadis ini adalah hadis qudsi, diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil satu pelajaran penting, bahasanya hendaknya kita lebih mengutamakan ibadah wajib daripada ibadah sunnah. Karena sebagian kaum muslimin lebih khusyuk ketika melakukan ibadah sunnah, lebih serius ketika melakukan ibadah sunnah daripada mengamalkan ibadah yang wajib. Termasuk juga sikap sebagian orang yang gemar dengan perbuatan bid'ah. Ketika mereka menganggap bahasanya perbuatan bid'ah ini adalah sunnah, umumnya mereka lebih banyak memberikan perhatian pada perbuatan bid'ah daripada amal wajibnya. Bisa kita saksikan umumnya mereka yang rajin melakukan dzikir jama'i atau rajin melakukan lelakon untuk mendapatkan wangsit, mendapatkan ilham, mereka lebih mementingkan ibadah sunnahnya daripada sholat wajibnya. Bahkan sebagian mereka meninggalkan sholat ya, dalam rangka untuk kemudian melaksanakan ibadah yang mereka anggap itu sebagai lelakon untuk mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala.